Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Salimah Dukia dengan NIM 24075003, Prodi Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kasus tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Sebagai pemenuhan tugas akhir dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Prof. Dr. Alwen Betri, MPD, dan Anes Fitria, MPD. Baiklah, saya akan membahas yaitu tentang 7 kasus permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menghapus ketidaksetaraan untuk mencapainya pendidikan yang adil dan merata. Pada umumnya, pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Penting bagi negara untuk memperhatikan lebih dalam dan memberikan akses yang layak terhadap pendidikan. Pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya atau SDM yang tinggi yang berkualitas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi negara, antaranya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, peningkatan gaya global, kemajuan pendidikan, serta pemerintah yang efektif. Faktor penyebab permasalahannya. Yang pertama yaitu faktor permasalahan utama dari pendidikan yang tidak merata, yaitu akses yang terbatas terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil lainnya. Yang kedua, kualitas pendidikan belum terlatih dengan baik. Biasanya pendidikan memiliki kualifikasi dan terakreditasi dengan baik hanya ditempatkan di perkotaan saja, sedangkan di wilayah-wilayah terkecil kualitas para pendidik belum terkualifikasi. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Ekonomi termasuk akar dari banyaknya permasalahan hidup, terutama dalam permasalahan pendidikan. Selanjutnya, upaya pembaruan pendidikan. Apa saja sih? Dengan banyaknya faktor permasalahan pendidikan yang tidak merata, pemerintah Indonesia harus berusaha lebih keras lagi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Ada banyak langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang tidak merata. Di antaranya, pemerintah diharapkan lebih baik dalam mengalokasikan dana anggaran upaya anggaran pendidikan tidak hanya diberikan ke kota-kota saja, tetapi wilayah-wilayah terpencil juga. Kasus yang kedua yaitu permasalahan pembelajaran tingkat sekolah dasar di pedalaman Papua. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan. Banyak daerah di Papua yang terisolasi secara geografis dan infrastruktur transportasi yang belum memadai, membuat anak-anak di daerah tersebut kesulitan untuk pergi ke sekolah. Selain itu, kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai seperti buku pelajaran, alat peraga, dan teknologi pembelajaran semakin memperburuk kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di pedalaman sana. Yang selanjutnya itu faktor penyebab permasalahan pendidikan. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama keterbatasan infrastruktur geografis. Papua memiliki medan yang sangat sulit dijangkau, dengan banyak daerah yang terletak di wilayah pedalaman, pegunungan, dan pesisir yang terpencil. Yang kedua itu kekurangan tenaga kerja berkualitas. Keterbatasan jumlah dan kualitas guru di Papua merupakan salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil khususnya yang sulit untuk menarik guru-guru yang berkualitas. Yang ketiga, perbedaan bahasa dan budaya. Papua dikenal sebagai wilayah yang keanekaragaman budaya dan bahasa yang luar biasa. Terdapat lebih dari 270 bahasa di daerah yang digunakan masyarakat Papua. Selanjutnya yaitu upaya pembaharuan pendidikan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Pendidikan
membangun sekolah yang keaksesibilitas dan ramah anak, mendirikan sekolah-sekolah yang dekat dengan pemukiman warga, dan memperbaiki kondisi pembangunan yang sudah ada agar lebih nyaman dan aman bagi anak-anak. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pengajar. Program khusus untuk merekrut guru-guru asal Papua lebih memahami bahasa dan budaya lokal, serta lebih mudah beradaptasi dengan kondisi sosial di daerah mereka. Kasus yang ketiga yaitu pemerataan pendidikan di Papua. Lebih dari 600 anak di Papua tidak bersekolah atau tidak menyesuaikan pendidikan mereka. Sebuah angka yang mencerminkan masalah pendidikan yang mendalam di wilayah tersebut. Yang pertama, data di Universitas Papua menunjukkan bahwa sekitar 244 anak di tingkat SD, 224 di SMP, dan 151 di SMA atau SMK tidak bersekolah, dengan total mencapai 627,24 anak di seluruh Papua. Yang kedua itu faktor permasalahannya. Yang pertama, kekurangan guru yang signifikasi. Yang kedua itu kekurangan kesadaran dan dukungan dari orang tua. Yang selanjutnya, upaya pembaharuan. Peningkatan jumlah. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah kualitas guru, mempercepat proses rekrutmen dan pelatihan guru yang lokal, serta memahami budaya setempat. Yang kedua, reformasi kurikulum, mengintegrasikan budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas sekolah di daerah terpencil dan menyediakan fasilitas yang memadai. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan orang tua dan komunikasi dalam proses pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran dan pentingnya pendidikan. Kasus yang keempat yaitu ketimpangan pendidikan di pelosok Indonesia. Daerah Indonesia yang pendidikannya masih tertinggal rata-rata adalah daerah terluar. Contoh daerah yang masih tertinggal pendidikan adalah daerah Aceh. Di daerah seperti Pulau Nasi, Rinon, Lempeng, Ulen Paya bisa dikatakan menjadi sulit menjangkau sekolah. Meskipun sekolah di SD hingga SMP sudah ada di Aceh besar, namun jenjang SMA masih sulit. Tempat pendidikan yang ada pun masih sangat sederhana. Para murid belajar dengan fasilitas seadanya. Bahkan para guru enggan untuk menetapkan di daerah mereka, mengajar karena minimnya fasilitas. Selanjutnya itu faktor permasalahannya. Yang pertama, akses. Masalah akses menjadi sebab utama sebuah daerah berkembang, tidak hanya urusan pendidikan saja, namun juga pada sektor yang lain. Ketika sebuah daerah memiliki akses yang mudah, kebutuhan untuk membangun mudah untuk disalurkan. Yang kedua itu minimnya guru. Kondisi pendidikan di daerah terpencil tidak mengalami perkembangan di antara mereka minimnya guru. Guru adalah sosok yang memiliki peran penting. Guru yang memiliki inisiatif selain berupaya untuk mengangkat kualitas muridnya, juga peduli pada lingkungannya. Yang ketiga, fasilitas tak layak. Fasilitas cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan. Meskipun bukanlah hal yang utama, dengan fasilitas memadai akan memberikan dorongan semangat pada peserta didik. Semangat tersebut, pendidikan yang diselenggarakan semakin mudah menghasilkan SDM yang baik. Yang keempat, tingkat ekonomi rendah. Ekonomi disebabkan tersendiri dan berpengaruh pada pendidikan, bukan tidak memiliki minat yang untuk belajar, namun keadaan ekonomi seringkali menjadi penghalang. Selanjutnya yaitu upaya pembaharuan. Yang pertama yaitu pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah. 2. Pembedaan anak yatim melalui pendidikan. Program ini mencakup layanan kesehatan tambahan, keterampilan, pemberian beasiswa dan bagi anak yatim,
Dengan demikian, anak-anak dan keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak dan mempersiapkan masa yang lebih baik. Yang ketiga, pendidikan sekolah untuk generasi bangsa. Kasus yang kelima yaitu kesenjangan pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan antara pelajar dari keluarga miskin atau kelompok sosial ekonomi, bahwa dengan pelajaran dari keluarga kaya di Indonesia masih sangat jauh. Berdasarkan data PISA sejak 2006 sampai 2018, kesenjangan literasi antara 25% pelajar dan perekonomian terbawah dan 25% pelajar dengan perekonomian tertinggi mencapai 40-50 poin. Artinya jika ada dua siswa yang usianya berbeda di kelas yang sama, namun berasal dari keluarga dengan kemampuan sosial ekonomi berbeda, kemungkinan besar kedua anak tersebut memiliki kesenjangan kemampuan literasi baik dalam matematika, sains maupun baca serta dengan hampir 2 tahun pembelajaran. Selanjutnya itu faktor permasalahannya. Yang pertama ekonomi. Pelajar miskin kesulitan biaya sekolah dan kurang waktu belajar karena harus membantu orang tua bekerja. Yang kedua fasilitas. Sekolah miskin minim sarjana belajar seperti internet, perpustakaan, dan laboratorium. Yang ketiga kualitas guru. Guru di daerah miskin kurang pelatihan dan sering absen. Yang keempat lokasi. Sekolah di daerah terpencil sulit diakses dan jauh dari rumah. Yang kelima, dukungan keluarga. Orang tua miskin kurang mendorong anaknya belajar karena prioritas kerja. Yang keenam, kebijakan bantuan. Pendidikan yang belum merata dan kurikulum sering berubah. Selanjutnya itu upaya pembaharuan. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah yaitu mengurangi kesenjangan ini. Salah satu intervensi asistris yang dimaksud adalah kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan tahunan. Sebelum besaran BOS diseragamkan untuk sekolah siswa di seluruh Indonesia, satuan biaya per kepala per anak seluruh Indonesia semuanya sama. Dengan adanya intervensi asimetris ini, sekolah yang berada di tempat-tempat prasarananya lebih terbatas justru akan mendapat BOS dan BOP lebih tinggi. Kasus yang keenam yaitu kesulitan kebudayaan lokal dan pendidikan nasional di era modern. Dalam hal ini, kebudayaan lokal setempat menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Kebudayaan lokal adalah materi pembelajaran yang bagus untuk masyarakat, sebab tanpa disadari, budaya merupakan landasan pendidikan manusia sejak masa anak-anak yang dikenal dengan pada lingkungannya di sekitarnya. Identitas yang ditanamkan sejak kecil inilah yang menjadikan manusia benar-benar manusiawi atau memanusiakan manusia. Selanjutnya, faktor permasalahannya. Yang pertama, dominasi sistem pendidikan modern yang cenderung berat. Yang kedua, globalisasi yang penuh pengaruh budaya asing. Yang ketiga, perubahan sosial dan pengaruh nilai tradisi. Yang keempat, pengaruh bahasa yang mengancam identitas budaya. Upaya pembaharuan. Pada akhirnya, belum ada solusi konkret yang dapat menyelesaikan persoalan sistem pendidikan agar bisa membuat masyarakat menjadi manusia yang bermutu, tidak hanya dari ilmu pengetahuan, tapi juga dari ilmu budayanya. Kasus yang ketujuh yaitu kurangnya kompetensi guru. Rendahnya kompetensi guru ditandai dengan ketidakmampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran efektif, menguasai materi pembelajaran, menggunakan metode pengajaran yang tepat, serta membangun hubungan positif dengan siswa. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa. Faktor permasalahannya, rendahnya kompetensi guru disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kualitas pendidikan dan pelatihan guru yang kurang memadai, serta soal pendidikan formal maupun pembangunan profesional. Yang kedua, kurangnya dukungan dan kesempatan pengembangan profesional, termasuk akses terbatas pada sumber daya pelatihan dan teknologi. Dan yang ketiga, faktor ekonomi dan beban kerja
yang berat yang dapat mengurangi motivasi dan waktu untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya itu upaya pembaharuan. Peningkatan kompetensi guru membutuhkan 3 hal. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan relevan. Yang kedua yaitu dukungan dan akses yang memadai terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan manajemen beban kerja guru yang efektif. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.